Hai guys, welcome back to my channel. Long time no see. Setelah 2 minggu saya nggak upload video jalan-jalan. Yang terakhir saya upload video itu di Lunas Kitchen. Kemudian setelah itu saya harus isolasi kurang lebih 2 minggu. Karena apa? Karena pada hari Minggu ku turut. Jadi waktu hari Minggu besoknya setelah saya dari Lunas Kitchen itu saya kayak puyeng-puyeng gitu atau vertigo. Jadi vertigo itu kita itu diem tapi sekeliling kita itu muter. Mau kita buka mata atau kita tutup mata, tidur atau kita berdiri pasti muter. Kemudian saya mikirnya sih itu penyakit saya karena saya tuh biasanya suka kurang darah atau HB rendah karena suka tidur agak malam, tengah malam. Terus saya minum obat sesuai gejala jadi untuk mengurangi akan vertigonya saya atau puyeng-puyeng saya itu. Kemudian di hari Rabunya waktu saya selesai makan, kok tiba-tiba badan saya itu terasa ngilu semua. Akhirnya saya pikirnya mungkin kecapean kali. Ya udah, saya coba panggil tukang pijit langganan saya dan dipijitlah seluruh badan saya ini. Tapi kepala saya juga terasa berat banget. Oh iya, itu hari Kamisnya waktu saya dipijit. Jadi Rabunya tuh saya masih jalan, masih keluar karena kebetulan saya mau nyari suster untuk bantu jaga anak, ya semisus gitu. Jadi dia bisa masak, bisa bersih-bersih, terus selesai kerja dia bisa bantu jaga anak-anak. Terus Kamisnya baru saya hubungi tukang pijit saya. Terus di hari Kamis itu saya kayak ngilu semua badan, susah buat jalan, nafsu makan hilang, kepala tuh terasa berat, tapi vertigonya udah hilang. Kepala saya yang sekarang terasa berat banget, kayak kayak ada batu gede gitu di atas kepala saya. Kemudian setelah dipijit lumayan enak. Terus setelah itu saya coba rebus air panas, ditaruh di satu wadah, kemudian dikasih minyak kayu putih sekitar 5-6 tetes lah. Kemudian saya menutup pakai kain, hirup udaranya, dan setelah itu saya udah rasa enakan ya. Kemudian saya coba konsultasi sama teman perawat saya. Saya tanya, saya bilang gejala saya gimana. Terus katanya mungkin kamu tuh positif COVID kali. Soalnya ada juga teman kita yang keluarnya seperti itu, tapi udah sembuh. Dan akhirnya saya memberanikan diri, enggak memberanikan diri, tapi akhirnya saya ke rumah sakit hari Jumatnya karena saya udah kayak rasa enakan gitu walaupun masih lemes. Saya coba drive sendiri ke rumah sakit. Kebetulan suami saya juga belum cuti, jadi ya saya harus strong. Gak enak kan ngerepotin orang. Jadi saya ke rumah sakit, saya langsung minta untuk di swab test. Jadi nanti videonya saya taruh di sini di channel YouTube saya. Kemudian setelah dicek ternyata hasilnya positif dan saya pun dikasih obat. Namun sebelumnya sih saya udah minum vitamin C, vitamin E karena kebetulan suami saya juga pernah kena COVID waktu dia di site di tempat kerjanya. Jadi dia bilang minum ini
vitamin C, vitamin E. Terus kalau sakit kepala ya minum obat sakit kepala. Dan pas di rumah sakit saya ditambahin obat, ada azitromisin, yaitu buat pengobatan virusnya. Terus ada apa lagi ya, buat pengencer dahak, sama obat flu. Dan akhirnya tapi saya udah ngetes udah negatif, tapi emang ngaruhnya masih ada di kayak mau batuk-batuk gitu, jadi kayak masih gatel, tapi hasilnya udah negatif. Tapi menurut pengalaman para alumni COVID, emang ada yang penciumannya masih belum balik tapi udah negatif, ada juga yang masih agak batuk-batuk, terus kayak masih gatal-gatal gitu di tenggorokan. Jadi saya masih ada kayak gatal-gatal, cuma ya udah negatif, dan badan saya udah enakan. Kemudian saya pulang ke rumah, dan syukurnya tuh waktu saya sakit itu saya udah dapat sus untuk jaga anak saya, dan juga ada ponakan bantu suster untuk jagain anak, karena saya harus pemulihan total, yaitu istirahat bed rest total. Kerjaan saya itu isolasi, cuma makan, minum, terus minum obat, istirahat. Dan pas kena COVID itu saya susah makan. Penciuman ada kayak minyak kayu putih itu masih bisa kecium, cuma kalau anak saya pup saya nggak bisa cium lagi. Padahal kan kalau namanya ibu-ibu tuh hidung kita tuh peka banget sama yang bau-bau yang kayak gitu. Tapi pas saya kena COVID, untuk nyium kalau anak saya udah pup saya nggak bisa nyium, tapi minyak kayu putih masih bisa. Tapi makan itu yang susah. Kemudian gangguannya juga di emah, karena mungkin kebanyakan konsumsi obat, terus makannya kurang, yang akhirnya mengakibatkan asam lambung meningkat, kira-kira seperti itu. Dan puji Tuhan saya udah sembuh. Jadi dibalik setiap hal yang terjadi, hal buruk ataupun hal baik yang jadi, itu semuanya ada hikmahnya. Jadi jangan kita mau menerima hal buruk aja, yang dari hal buruk jangan kita cuma mau menerima hal yang baik, tapi ketika hal buruk terjadi kita kayak ngeluh ke Tuhan kok saya bisa kena sih, kan saya udah olahraga teratur. Tapi ternyata kenapa saya bisa kena juga, karena saya suka main badminton, dan kadang pulang dari olahraga saya susah tidur, dan akhirnya istirahatnya nggak cukup. Harusnya tubuh kita itu butuh istirahat, tapi karena kita nggak istirahat pada malamnya, yang akhirnya ya jadi di saat tubuh kita daya tahan tubuhnya lagi turun, virusnya mulai bekerja, dan muncullah gejala-gejala seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi intinya kita harus lakukan new start. Yang saya lakukan sebelumnya itu istirahatnya saya nggak cukup, walaupun saya rajin olahraga, makan makanan sehat, tapi istirahatnya nggak cukup. Jadi new start itu pertama nutrisi. Jadi nutrisi kita itu harus cukup dan sehat juga. Kemudian exercise, kita harus gerak badan, olahraga yang sesimpel mungkin nggak apa-apa, yang jelas kita bisa gerak badan. Kemudian way-nya itu water, jadi minum harus cukup. Cairan dalam tubuh kita itu ya kurang lebih 8 gelas.
Kemudian S-nya itu sunshine. Sunshine kita harus tetap kena sinar matahari tubuh kita, karena ada manfaatnya juga. Kemudian T itu temperance, jadi kita harus menjauhkan itu seperti alkohol, kopi, teh, menjauhkan atau mengurangi, jangan sampai kita menjadi ketergantungan. Kemudian A itu air atau udara, jadi harus udara yang cukup, udara yang bebas dari polusi. Kemudian R itu rest, istirahat. Nah, istirahat itu yang tidak saya lakukan. Jadi istirahat yang cukup itu sangat penting juga untuk tubuh kita. Kemudian yang terakhir T-nya itu, jadi T-nya itu trust in God, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan atau menaruh harapan kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang sudah kita lakukan itu kalau tanpa Tuhan itu adalah sia-sia. Jadi dengan pengalaman saya ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang mungkin takut dengan COVID. Jangan sampai ketakutan itu kayak menguasai kita, karena kalau kita takut, di saat kita kena malah kita akan drop karena saking ketakutan kita itu. Tapi tetap menjalankan protokol, yaitu cuci tangan, menggunakan masker, dan jangan lupa jaga jarak. Stay safe.